Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-15 Ramadan tahun ini kita masih melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima pahalanya dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan berbicara tentang rahmat. Hampir setiap saat kita mengucapkan kata rahmat. Misalnya saja kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata rahmat di dalamnya. Demikian juga ketika kita sholat dan sebagainya. Kemudian bulan ini adalah bulan rahmat. Bulan ini adalah bulan rahmat. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha mi'atu rahmatin anzala minha rahma wahida bainal jinni wal insi wal bahaimu wal hawam. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada semua yang ada, termasuk jin, manusia, hewan, tumbuhan. Dan dengan satu rahmat ini mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi, mereka saling berbagi. Yang mana 99 rahmat lagi, Rasulullah menyatakan bahwa wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hambanya pada hari kiamat. Jadi coba kita bayangkan hadirin jamaah yang berbahagia, hanya satu rahmat yang Allah turunkan kepada kita, dan kita sudah merasakan itu semua. Bukan saja kita, jin, hewan ganas sekalipun, kemudian tumbuh-tumbuhan, hanya satu rahmat kita berbagi semuanya, dan itu cukup. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita berpikir hanya satu rahmat mencukupi semua kebutuhan umat atau alam sekalian, maka bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah siapkan pada hari kemudian. Nah, kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan rahmat. Kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan rahmat sebenarnya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ra, ha, dan mim. Menurut Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, dalam kamus bahasa Arab, setiap yang berakar kata ha, ha, dan mim memiliki arti dasar lembut atau halus atau kasih sayang.
Sedangkan menurut yang lainnya lagi memiliki makna berbuat baik. Ini artinya hadirin jamaah yang berbahagia, maka kalau kita melihat makna ini, maka yang dimaksud dengan rahmat ialah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, atau perbuatan baik yang Allah berikan kepada kita, kelembutan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu terangkum juga di dalam Asmaul Husna dengan kata-kata Ar-Rahmanur Rahim. Nah, misalnya setiap saat kita baca Ar-Rahmanur Rahim, tapi apa makna dari Ar-Rahmanur Rahim? Ini adalah dari Asmaul Husna. Rahman ialah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Jadi Allah memberikan kepada semua makhluknya kasih sayang ini. Makanya tumbuh-tumbuhan diberikan, hewan diberikan, semuanya diberikan oleh Allah sesuai dengan porsinya. Orang mukmin, orang kafir, tidak beriman, orang munafik, orang fasik, semuanya diberi rahman oleh Allah. Makanya kita tidak boleh iri hati kepada orang-orang mungkin yang tidak beriman tapi diberi rezeki yang banyak. Karena itulah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, apalagi makna rahim? Menurut para ulama juga dijelaskan bahwa rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang yang beriman. Nah, coba kita lihat, ada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita secara keseluruhan, yang ada kasih sayang yang Allah berikan terkhusus kepada hanya orang yang beriman. Dan kita harap dua-duanya kita miliki. Rahmanur Rahim. Itulah makanya hadirin jamaah yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di situ maknanya apa? Bahwa kita bergerak, kita berdinamika, kita melakukan sesuatu apapun di bumi ini harus selalu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Harus dengan kasih sayangnya. Allah tidak menggunakan nama lain seperti Al-Jabbar. Allah tidak menggunakan kata-kata yang keras, tetapi dia menggunakan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah mendahulukan rasa kasih sayangnya daripada kemarahannya. Makanya orang-orang yang berbuat dosa, Allah tidak langsung siksa. Misalnya dia tidak sholat, tidak langsung ditempeleng. Allah tidak, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, Allah tidak menyiksa dia langsung, karena Allah mendahulukan kasih sayangnya. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kita wajib miliki. Mengapa demikian? Ya supaya kita selamat. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu pentingnya kata-kata rahmat atau yang terkandung di dalamnya. Allah menyebut 145 kali di dalam Al-Quran kata-kata ini dengan berbagai racam sesuai dengan konteksnya. Terkadang rahmat bermakna agama Islam. Terkadang rahmat bermakna Islam. Kemudian terkadang juga di dalam ayat bermakna surga. Makanya misalnya di dalam surah Al-Baqarah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itulah yang mengharapkan surganya Allah. Itu pengertian yang selanjutnya. Juga bisa bermakna hujan di dalam berbagai kesempatan, bahwa angin yang kita yang kita saksikan membawa hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena dia rahmat Allah, makanya ketika turun hujan, salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa ketika kalian berdoa di antara hujan itu turun, maka doa kalian akan diterima. Banyak sekali makna-makna rahmat Allah yang diturunkan kepada kita semua. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sangat luasnya rahmat Allah ini, dengan sangat luas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak beramal soleh dalam rangka mencapai rahmatnya.
Mengapa? Karena dengan rahmat inilah hadirin jamaah yang berbahagia, kita dimasukkan ke dalam surganya. Dengan rahmat kita dimasukkan ke dalam surganya. Bahkan di dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa seorang hamba masuk surga bukan sebenarnya dengan amal ibadahnya semata-mata, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang beribadah tapi mungkin tidak khusyuk, tidak semata-mata karena Allah, sehingga itu tidak dijamin bahwa dia masuk surga. Tapi kalau dengan rahmat Allah sudah meliputi itu, maka dijaminlah dia masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berbagai kesempatan, bahkan di dalam berbagai kesempatan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita disuruh taat. Kita disuruh taat, kita disuruh meninggalkan hal-hal yang dilarang, kita disuruh menunaikan zakat, kita disuruh mentaati Allah, mentaati Rasulnya supaya kita dirahmati. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Jadi sebenarnya gampang sekali secara teks kita pahami bahwa kalau kita sudah sholat, menunaikan zakat, taat kepada Rasulullah, maka kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat juga bisa dimakna surga di sini. Bisa dimakna surga, bisa juga diberi makna rezeki atau nikmat. Jadi kalau kita ingin diberikan kenikmatan, kita diberikan rezeki, ya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, menunaikan sholat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, dinyatakan bahwa tingkat keimanan seseorang itu, atau tingkat yang paling tinggi posisi keimanan seseorang ketika dia sudah mendapat derajat ihsan. Itulah makanya ketika Nabi ditanya ma huwal ihsan, Nabi menjawab al ihsanu huwa, ihsan ialah anta abudallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kalian tidak mampu melihat Allah dan mungkin tidak bisa melihat Allah, tetapi yakin dan percayalah bahwa Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Mengapa demikian? Kalau prinsip ini yang kita pakai bahwa Allah mengawasi kita dalam mencapai rahmat tersebut, maka seorang pejabat tidak mungkin korupsi. Seorang suami tidak mungkin menyeleweng atau selingkuh dari istrinya. Seorang kaya atau seorang pedagang tidak mungkin curang. Kalau ini yang diperpegangi. Makanya hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam Al-A'raf, surah Al-A'raf juga Allah menjelaskan ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah atau bisa bermakna nikmat Allah, surganya Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik, yang dinamakan tadi al-ihsan tadi. Jadi kuncinya hadirin jamaah yang berbahagia, kita harus betul-betul taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah dalam mencapai rahmat yang dijanjikan itu, yang dekat orang-orang yang taat atau yang berbuat baik. Makanya dijelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Mengapa demikian? Supaya kita mencapai derajat takwa, supaya mencapai derajat al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bahwa kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah rahmat Allah dekat dengan kita. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Dan insya Allah kita tidak pernah iri dengan orang lain, tidak pernah merasa cemburu dengan orang lain, karena kita sudah yakin bahwa kita sudah mendapatkan rahimnya tadi. Rahim yang Allah janjikan, rahmat atau kasih sayang yang Allah janjikan hanya untuk orang yang beriman. Tapi kalau kita masih cemburu dengan orang lain, masih iri dengan orang lain atas keberhasilan orang lain, masih selalu dengki dan sebagainya, maka kita akan jauh dari rahmat Allah. Paling tinggi kita hanya mendapatkan rahmannya. Kalau hanya rahman yang kita dapat, sama saja dengan kita dengan orang lain, sama saja dengan binatang, sama saja dengan tumbuhan yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah dengan jalur rahman.
Makanya kita harus mencapai kata rahim. Orang-orang ya artinya rahmat yang dijanjikan Allah atau kasih sayang yang dijanjikan Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan malam ke-15 tahun ini dan seterusnya sampai di akhir Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah sepenuh hati semaksimal mungkin supaya kita mendapat rahmat dan supaya kita mencapai derajat takwa dan supaya diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan man qama ramadhana, siapa yang salat di bulan Ramadan, artinya salat malam, salat tarawih, tahajud dan sebagainya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, Ramadan min Ramadan mukaffaratun bainahuma, kata Rasulullah. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain ada pengampunan dosa. Maka berbahagialah kita hadirin jamaah yang berbahagia yang mendapatkan Ramadan tahun ini. Berarti dosa-dosa kita dari Ramadan kemarin ke tahun ini insya Allah akan diampuni. Dan Ramadan ke depan kita berharap lagi supaya antara jarak itu, antara Ramadan dengan Ramadan itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya selamat berpuasa di hari ke-15. Semoga kita selalu mendapat rahmat, mendapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.